Selanjutnya dari Adip Tamami, sastra itu lebih sopannya dipanggil Mas atau Pak? Wah, sastra kelaminnya di mana Gak ya? tahu. Mungkin ini Sastra milik siapa? Salam pers mahasiswa. Salam. Kembali lagi di YouTube Dimensi di acara Didim Dialog Dimensi. Program yang mengulas segala informasi dengan cara yang menyenangkan. Tapi enggak. Masa enggak? Enggak, biasa ya tergantung penonton. Oh, siap. Selamat datang di jika pertama melihat ini, selamat datang di YouTube-nya Dimensi Pers, sebuah lembaga pers mahasiswa dari kampus UIN 1 Tulungagung. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan sekali, yang membuat hati berbunga-bunga sekali, yang membuat dunia ini berwarna. Ngeri. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman ngobrol saya hari ini, ada Mbak siapa? Nifa. Ya, Mbak Nifa Kurnia Fahmi. Nah, Betul. Mbak Nifa ini apa kabar, Mbak? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang masih mahasiswa atau bukan? Bukan. Kok bisa? Udah wisuda? Enggak. Enggak Ya juga. emang enggak mau jadi mahasiswa. Sekarang udah lulus? Belum. Belum, berarti masih mahasiswa. Tapi enggak mau dipanggil mahasiswa. Maunya dipanggil? Nifa aja. Oh, Nifa aja. Mbak Nifa ini pernah jadi pemret ya? Iya. Tahun berapa Mbak itu? 2020. 2020. Kemarin ngerjain majalah apa aja? Majalah yang sudah di launching, majalah tentang disabilitas. Lapis kemas disabilitas. Oh, iya yang logonya itu, yang belakangnya, cover belakangnya itu kursi roda itu. Wah, itu yang bikin desain siapa, Kak? Desainernya Dimensi dong. Iya, siapa? Mas Panda. Oh, Mas Pak. Saya kira teman saya ini. Soalnya dia juga jago desain. Siapa? Mas Lukman tuh. Kenalin dong. Weh, Lukman. Nanti kapan-kapan kita ajak ke sini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan. Seperti yang saya bilang dari awal tadi. Sastra. Sastra, oke. Mbak Nifa kan saya kenalnya itu sastra banget. Kenal dari mana? Enggak, maksudnya dari personanya yang saya lihat itu sastra banget, wis gitu. Dulu kan pemret pasti menguasai segala jenis tulisan. Subtemanya itu gini Mbak, apa namanya, sastra sebagai media perlawanan. Perlawanan ya. Ya kan ada tuh apa namanya, sastra tentang kan banyak puisi ataupun esai yang apa namanya, isinya itu tentang perlawanan gitu Mbak. Kan banyak itu. Iya sih, memang sastra itu apa ya? Kalau bicara tentang sastra itu luas. Bicara tentang sastra perlawanan sendiri juga luas. Iya. Nah, perlawanan dalam segi apa nih? Misalkan dalam segi sastra, seseorang sastrawan menulis sastra untuk melawan, atau memang ada unsur apa ya? Dia itu membuat sastra tapi untuk melawan sastra yang lain. Lebih ke seseorang ini, sastrawan ini membuat karya sastra untuk melawan. Berarti ideologisnya sendiri gitu. Tentang sastra perlawanan, aku baru baca sih sastra lama, sastra klasik tahun 60-an. Itu karyanya SM Ardan. Belum kenal. SM Ardan memang seorang sastrawan Betawi, memang sudah lama juga, kan angkatan 60-an yaitu. Yang menulis prosa Nyai Dasima. Nyai Dasima. Itu tentang apa? Sebelumnya ada yang juga yang menyebutnya sebagai drama. Soalnya mungkin pernah didramakan seperti itu, tapi kalau saya baca itu rasanya ini prosa, kayak novel gitulah. Iya. Nyai Dasima itu membicarakan tentang Gundi yang hidup di dalam kolonialisme seperti itu.
Jadi SM Ardan ini menulis Nyai Dasima bukan murni dari karyanya sendiri, tapi dia sebagai wujud perlawanan dari sastra garapan G. Francis. Oh iya. Dia itu kalau nggak salah dari Inggris ya. Dia itu menulis sastra yang Nyai Dasima juga judulnya, tapi sudut pandangnya berbeda. Oh iya iya. Jadi kalau Nyai Dasima karya G. Francis itu dia mengunggulkan orang Inggris yang memelihara gunde itu yang apa ya, dibaik-baikin lah. Oh iya. Nah sedangkan kalau si Yang si SM Ardan, Ardan iya ini dia itu menulis Nyai Dasima tapi dari versi yang si gunde ini menderita seperti itu. Berarti sudut pandangnya dari sisi Gundek ini nih. Nah itu menceritakan tentang apa? Maksudnya dulu itu ada kejadian apa kok dia sampai menulis itu si Ardan itu tadi? Ya memang tujuannya itu sih untuk memberikan wacana baru dari sudut pandang baru tentang gundik di Indonesia, dari kan memang karya yang dulu kan didominasi oleh karya-karya yang sifatnya kolonial, yang memang tujuannya untuk menandingi karya dari G. Francis tadi. Itu sih. Itulah contoh sastra perlawanan di era tahun 60-an. 60-an itu angkatannya siapa namanya? Seno Gumira bukan? Bukan ya? Bukan. Atau malah Pramudia? Ya bisa jadi Pramudia itu. Nah di Indonesia sendiri kan juga ada Pramudia itu ya. Jujur saja saya belum baca. Anda sudah baca? Sudah. Nah itu waktu dia itu menulis pada masa itu ya, pasti ada rangsangan, ada kejadian apa waktu itu, maka seorang sastrawan itu menulis itu untuk melawan. Nah secara apa namanya, secara psikologisnya itu dia gimana sih, maksudnya aku mau nulis ini untuk melawan. Nah kalau menulis tidak di blow up, lantas jadi apa gitu. Nah, si penulis itu mikirnya apa sih betul? Pram itu juga mungkin terinspirasi dari Ardan ini, tentang kan dia menulis tentang nyai-nyai gitu ya. Kita tahu bahwa karya dari Pram itu kan juga tentang nyai juga. Contohnya di Bumi Manusia yang di situ menjadikan Nyai Ontosoro sebagai salah satu tokohnya. Jadi memang menginspirasi si Pram. Gitu sih. Si analis itu juga. Si analis kan tokoh apa ya, anaknya Nyai Ontosoro itu. Oh iya iya iya. Jadi gitu. Fenomena-fenomena seperti itu. Nah kalau kita lihat fenomena dulu dan dibandingkan sekarang, kalau sekarang kan banyak apa namanya, anak-anak itu kebanyakan sih kalau menurut saya aktivis mahasiswa. Nah aktivis mahasiswa ini menulis sastra itu apa namanya, sebagai bentuk euforia saja. Kalau menurut saya. Nah, menurut sampean gimana? Nah ini sih, ini terkait juga dengan perkembangan sastra saat ini. Yang disebut juga dengan cyber sastra. Oh cyber sastra. Cyber sastra, cuma medianya saja sih, medianya di internet gitu. Nah ini sastra yang kemudian menjadi arus utama di perkembangan sastra di Indonesia, yang apa ya, kalau dibilang sastranya itu itulah kan berbasis aplikasi, seperti itu aplikasi. Kan memang mudah, pertama mudah untuk diakses, terus mudah untuk apa ya, booming, untuk viral itu kan mudah sekali. Beda dengan sastra zaman dahulu yang aksesnya itu sangat terbatas. Nah kalau dulu itu sastra itu sangat didominasi oleh sastra koran. Oh, dari koran, dari media cetak gitu ya? Media cetak. Jadi seorang sastrawan itu baru diakui sebagai sastrawan apabila dia sudah menulis di koran seperti itu. Sedangkan saat ini itu kan lebih ke itu, internet. Iya, semuanya bisa nulis gitu loh. Semuanya bisa menulis, tapi tentang kualitas itu sih yang kualitas memang berbeda. Kan kalau di koran kan memang ada editornya ya, ada editornya bagaimana
tulisan ini bisa masuk dalam kategori sastranya. Kalau di sastra cyber ini kan siapa saja bisa menerbitkan karya sastra apapun. Nah, terus bicara tentang ideologi juga, kalau sastra koran itu apa ya? Ada ciri khasnya lah. Gimana tuh? Misalnya seperti sastranya itu bukan sastra yang mudah ditebak. Oh iya. Nah, Alurnya gitu. alurnya mudah, bukan sastra yang mudah ditebak. Kalau sastra yang saat ini, maksud saya sastra yang berkembang di era media sosial, tapi ya nggak semuanya sih. Memang ada sastra yang mudah banget ditebak. Sastra yang memang kehidupan sehari-hari. Berarti secara kualitas malah bagus dulu daripada sekarang. Soalnya effortnya lebih gitu. Ya kalau itu tergantung bagaimana penulisnya sih. Itu sih. Nah, kalau kita melihat sekarang kan banyak sastra dibikin apa ya, semacam gombalan gitu lah. Sampean pernah digombalin pakai sastra enggak? Gitu aja deh. Enggak nih, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Berarti Kayak belum pernah deh. wah, Kalau pelaku enggak, berarti. kayaknya malah aku yang gombalin. Ngeri. Nah, kalau ngomongin tentang apa namanya, perbedaan zaman dulu sama sekarang kan sekarang itu kan juga ada media-media yang itu juga ada redakturnya, juga diedit, sama seperti sampean kata tadi, di koran dulu kan juga diedit. Nah, itu bedanya apa? Apa hanya medianya yang beda? Kalau bedanya sih tentang itu tadi ya, kualitasnya. Kalau dulu kan memang kualitas sastranya itu bagaimana, kalau itu nggak layak ya udah langsung dicoret, langsung ganti yang lain, nominasi selanjutnya seperti itu. Tapi kalau sastra sekarang itu kan apa ya, pangsa pasar. Pangsa pasar itu gimana? Maksudnya gini, kalau sastra ini misal di suatu media, Iya. novel ini sudah mempunyai banyak penggemarnya, maka dia akan digandeng oleh salah satu penerbit untuk kemudian diterbitkan. Oh, jadi bisnis ya? Jadi ladang bisnis seperti itu. Jadi memang apa ya, penerbit itu tidak mau rugi di depan. Dia sudah melihat, wah ini adalah momentum yang sangat menguntungkan. Nah, jadi ya diterbitkan seperti itu. Sekarang iya. banyak sekali fenomena seperti itu. Tapi kan di satu sisi juga ada penerbit independen yang mereka itu idealis gitu. Idealis kolektifan gitu, bikin penerbit yuk ayo. Contohnya itu di Jawa Tengah itu banyak. Di Jogja apalagi. Dia kan sentra penulis. Banyak sih. Nah, untuk apa namanya? Media cyber apa tadi? Cyber sastra ya. Nah, itu ada sisi baiknya, Mbak. Ada banyak yang malah sekarang menyukai sastra dan mengulik-ngulik dulu. Kalau dulu kan effortnya harus cari-cari di mana gitu. Iya sih, memang sisi positifnya memang mudah untuk diakses seperti itu. Tapi kan ini sih tentang kualitas atau apalagi tentang ideologi juga. Nah, kalau sastra sekarang itu memang didominasi dengan kisah. Percintaan, kisah yang islami, motivasi, banyak. apa ya? Kebanyakan itu dari imajinasi, pengembangannya dari imajinasi tanpa dia si penulis itu melakukan riset. Analisis dulu. Berbeda dengan penulis sastrawan zaman dahulu seperti Pram, dia kan menulis karena riset. Dia melakukan penelitian, maksudnya itu meneliti sekitar ataupun dia mengalami seperti itu. Atau kalau sekarang ada sih sastrawan yang masih berpegang teguh pada dia itu menulis sastra untuk mengungkapkan suatu fakta. Misalnya seperti Eka Kurniawan, Laila Eskudori yang terkenal dengan novelnya Laut Biru. Iya, Laut Biru. Nah, Laut Bercerita. Kalau anak-anak generasi itu kan ngungkapin sastra tentang apa tadi? Fenomena nyata ya. Itu kan di sudut pandangnya dan landscape latar belakangnya kan dibikin zaman dahulu kan kebanyakan. Nah, kalau sekarang itu kebanyakan menye-menye, Mbak. Banyak yang menye-menye. Memang seperti itulah, gimana ya? Karena memang
mau tidak mau seorang penulis itu kan dipengaruhi dengan ideologinya, tentang pengalamannya, tentang apa saja yang sudah dibaca. Ya tergantung dengan apa ya, iklimnya lah. Iklimnya saat ini kan memang seperti ini. Musiman menurut saya. Musiman, Ada nggak apa namanya sastrawan yang menjadi favorit sampean? Ya Pram itu tadi sih. Pram tadi. Kalau dari luar? Luar Nah, maksudnya luar Indonesia. luar Indonesia. Sejauh ini belum menemukan apa ya yang cocok gitu, yang jadi aku kayaknya suka deh gaya penulisan ini, belum sih. Belum ada. Belum. Setelah membaca si Pram, apa yang ada di pikiran sampean? Oh, aku harus nulis sastra nih seperti Pram gitu. Pernah seperti itu sih. Pernah seperti itu. Terus dilakuin nggak? Dilakuin. Dulu di majalah apa ya, Perempuan. Kan itu bagian nulis sastra ya. Ketepatan itu setelah membaca buku Bumi Manusia. Oh iya. Nah, jadi itu keingat padahal nggak ada hubungannya sih dengan Bumi Manusia, tapi kepikiran aja nulis sastra yang latar belakangnya era reformasi. Itu. Nulis apa dulu? Apa ya, tentang Jenis sastranya apa, novel? enggak, Cerpen. Di Oh, majalah cerpen. kok, di Majalah. majalah. Itu sih. Dianu, apa namanya? Majalahnya sampean, disabilitas itu. Bukan. Majalah Perempuan. Oh, majalah perempuan. Oh iya. Ada kok di situ. Ini. Ngeri. Oh, Ada ini tulisan saya. di mana coba? Ini. Tulis sendiri. Oh, Puan bercerita. Promosi ini, Nggak apa-apa. Puan bercerita. Nah, itu mengisahkan tentang apa itu? Apa ya? Tentang itu sih PKI. Resim. Jangan anu. Itulah. Jangan keras-keras kalau menyebutin PKI. Sensitif ya. Sensitif itu, soalnya warna merah semua. Oh. Oke. Ini juga. Oke. Nah, kita bacain dulu pertanyaan dari internet dulu ya. Dari Nisa. Apa sih bedanya sastra Indonesia sama bahasa Indonesia? Sastra Indonesia sama bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini maksudnya apa namanya, jurusan mungkin. Kalau bahasa Indonesia ini kan bahasa ya. Iya. Berarti kan memang yang digunakan untuk keseharian, untuk komunikasi. Iya, untuk komunikasi, tapi memang ada sangkut pautnya yang di situ tidak bisa terlepas memang kalau memang bahasa dan sastra Indonesia seperti itu. Kalau sastra Indonesia kan memang apa ya? Di situ ada karya sastranya, baik Ada itu seninya. ada seninya, baik itu prosa, baik itu Puisi. drama maupun puisi. Nah, kalau drama itu berarti naskah gitu ya. Kalau drama itu sudah dipentaskan sih. Oh. Nah, kalau masih dalam naskah itu belum bisa disebut drama, masih ya naskah drama. Berarti seperti novel dibikin film itu sudah masuk drama ya? Seperti itu. Kan cuma alih wahana saja. Oh, seperti Bumi Manusia kan juga pernah dibikin film kan? Iya. Pernah nonton? Pernah. Bagusan mana? Di tulisan sama di visual? Jujur nggak lihat sampai selesai sih, soalnya takut kecewa seperti itu. Oh, waktu itu belum baca Bumi Manusia. Sudah baca, malah memang menunggu-nunggu sih seperti saat muncul filmnya itu, tapi sudah mendengar opini publik terlebih dahulu. Wah, ternyata mengecewakan. Terkena spoiler dulu ya. Terkena spoiler dulu. Jadinya aduh. Itu sih. Kayaknya enggak gitu. Jangan ditonton sama aku. Selanjutnya dari _. Hal yang mengandung unsur penghinaan masuk bab sastra atau enggak sih? Penghinaan seperti apa ya? Mungkin isinya itu ditujukan untuk menghina. Ya, mungkin itu bisa disebut dengan sastra perlawanan tadi yang kita bahas tadi. Iya, bukan konteksnya. Menghina sih, lebih ke mengkritik. Mengkritisi. Iya, mengkritisi. Pernah nulis? Nulis apa? Itu sastra seperti itu, entah puisi, entah. Ya, ini tadi sih kayaknya Puan bercerita kayak tentang itu sih. Oke. Selanjutnya dari Adib Tamami, sastra itu lebih sopannya dipanggil Mas atau Pak? Wah, sastra kelaminnya di mana Nggak ya? tahu. Mungkin ini Sastra milik siapa? segi kepenulisannya mungkin.
kalau menurutku sih terserah ya. Terserah nggak si bisa. penulisnya. Heeh. Tapi memang sastra selama ini didominasi oleh laki-laki sih. Jarang sekali sastrawan perempuan seperti itu. Dulu kebetulan saya kan di jurusan bahasa Indonesia dan belajar tentang sastra Indonesia juga. Terkait dengan sejarah sastra Indonesia itu yang diangkat ya sastrawan, bukan sastrawati sebenarnya. Emang nggak ada. Emang harus ada penggolongan sastrawan dan Enggak sih, sastrawati. cuma itu kan memang penggolongan laki-laki atau perempuan saja kan. Iya. Sejauh ini sastrawan perempuan itu siapa? Ayu Utami mungkin? Iya, Ayu Utami itu memang disebut juga dia itu sastranya sastra yang melawan. Karena memang dia keluar dari arus yang dia kan menerbitkannya tahun 98. Iya. Yang saat itu juga bumi sastra yang berbau apa ya? Islam, tentang sastra Islam. Oh iya. Yang memang penulisnya itu kebanyakan adalah orang Islam yang di situ latar belakangnya pun tidak jauh dari kehidupannya mereka, yang rata-rata memang berkiblat ke Timur Tengah seperti itu. Oh, daerah Mesir, Turki gitu ya. Nah, kalau ngomongin sastra kan banyak sastrawan ya, yang tulisannya itu isinya itu perlawanan banget. Ada nggak kasus tentang ini penulis ini sudah nerbitin buku sampai didengar ke pemerintahan yang kritik di situ? Maksudnya dibredel gitu atau? Ya semacam itulah, atau enggak si penulisnya diculik atau Ya salah satunya ya Pram tadi ya. Iya. Karena dia menulis sastra yang berbau kolonial atau melawan rezim, dia kan sempat diasingkan di Pulau Buru selama 14 tahun. Bahkan sebelumnya di era akhir pemerintahannya Soekarno dia juga sempat diasingkan. Seperti itu. Lagi nih ada peristiwa heboh sastra, kalau teman-teman pernah dengar, di tahun 68 sampai 70-an. Oh. Nah, di situ Ki Panji Kusmin. Apa namanya tadi? Ki Panji Kusmin, penulisnya Ki Panji Kusmin yang menulis cerpen judulnya Langit Makin Mendung, yang di situ diterbitkan di majalah sastra, yang editornya adalah H.B. Jasin. Wah, di situ kan Langit Makin Mendung itu kan dia menceritakan dia menjadikan tokohnya itu Nabi Muhammad, malaikat, Allah. Nah, seperti itu. Nah, dia dari cerita itu dia tuh menunjukkan negara yang dikatakan semrawut. Iya. Negara mana sih itu? Indonesia, yang saat itu memang di situ di cerpen itu disebutkan tentang Nasakop. Oh ya. Nah, jadi memang gemelut politik di Indonesia itu seperti apa? Kan memang dari kayak siapa sih umatmu yang kebanyak masuk neraka? Iya. Indonesia. Oh gitu ya. Nah saat itu tahun 68. Tetap 68. Sastra itu dituntut. Wah, dituntut ini siapa sastra itu dituntut oleh pengadilan dari Sumatera Utara kalau nggak salah. Iya. Padahal ini kan karya sastra ya, yang seni. seni yang lahir dari pemikiran seseorang. Kok bisa dihakimi? Dituntut, ya? Padahal kan itu mungkin imajinasi saja. Iya. Nah, itu dituntut. Kemudian tapi si H.B. Jasin itu tidak mau menunjukkan siapa sih Ki Panji Kusmin yang sebenarnya. Oh, berarti I Panji Kusmin ini cuma nama pena. Nama pena saja yang menulis Langit Makin Mendung. Kemudian H.B. Jasin inilah si editor yang bertanggung jawab. Dia dipenjara selama 2 tahun. Berarti yang menulis enggak kelihatan. Memang itu kan setelah suatu karya diterbitkan itu kan yang tanggung jawab editor. Selama dia tidak mau melimpahkan ke si penulis. Itu sih. Berarti tokoh-tokohnya itu nabi, malaikat gitu. Nabi Muhammad jadi apa ya ngomong? Ya, Nabi Muhammad itu turun ke Indonesia itu jadi elang. Oh, jadi elang? Jadi elang. Elangnya itu namanya Muhammad. Gitu? Ngapain itu? Memantau kehidupan politik di Indonesia seperti apa. Oh, berarti tidak seperti karakter aslinya ya. Cuman namanya diambil dari tokoh-tokoh Islam gitu. Wah, kan memang disebut sebagai penistaan agama. Iya. Dan kebacutnya memang ada undang-undang tentang penodaan agama. Oh,
Ya di Ada situ nggak pasal yang ngomongin sastra yang gini menyiksa mungkin agama enggak lah, ini? mungkin penistaan agamanya itulah, bukan sastranya. Masa sastra dihukumi? Gimana Nah, sih? iya. Ya mungkin orang-orang yang Iya, orang-orang. sensitif Nah, lah. nah itu aja baru cerpennya ya. Cerpen. Cerpen ternyata terbukti. Terbukti apanya? Terbukti dengan yaitu dengan sastra kok dihakimi. Semakin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu seperti ini. Ya, Sastra iya. aja kok Oh, berarti dipermasalahkan banget gitu. itu sebuah percobaan mungkin. Mungkin, Percobaan dilempar, loh kok rame. Nah, ini langit makin mendung nih gitu. Keren sih. Keren Itu, sekali. masih relate juga dengan zaman saat ini. Heeh. Zaman apa ya? Ini kan pandemi juga ya. Di situ memang disebutkan adanya virus-virus. Di Di cerpen cerpennya itu. bahwa Indonesia ini apa ya? Yang kayak yang bisa bertindak adil itu kayak virus. Oh, virus. Soalnya kan si virus itu kan menyebabkan orang flu itu siapa saja tanpa pandang bulu siapa dia kan. Siapa saja kalau kena virus ini ya mati. Kan itu sih. Wah, sangat menghebohkan sekali ya dulu. Kalau sekarang itu ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih. Itu teman kita dari LPM USU tahun 2018. Oh. Mbak Yael yang apa ya judulnya? Coba aku cek. Itu nerbitin apa itu? Cerpen di cerpen juga? webnya ya kalau nggak salah. Hmm. Webnya USU, ketika semua menolak kehadiran diriku di dekatnya. Kajiannya Mbak Yael. Tentang apa itu? LGBT sih. Oh, tentang LGBT. Nah, kalau untuk selengkapnya ada di web USU ya? Mungkin, soalnya dulu kan pernah di Breda Oh juga. iya. Sekarang Jadi- udah aktif lagi nih. Udah aktif kok. Alhamdulillah. Ya semoga Dimensi baik-baik ya. Nah ini dimensi mana ini sastrawannya nih? Ada kemarin Sastra kan perlawanannya mana nih? bukan sastra perlawanan sih, lebih ke mengkritik kampus gitu. Kemarin kan ada. Gitu. Udah. Saya nggak ikut-ikut lagi Iya, kalau itu. nggak ikut kan udah lengser, Pak. Masih keren sih sastra Iya. perlawanan. Berarti setelah membaca Pram lalu sampean nulis ini. Yang lagi ada lagi nggak nulis apa gitu? Sampean punya blog nggak sih? Enggak. Saya nggak ikuti itu sih, atau mungkin belum ya. Belum. Berarti sampean nulisnya di mana? Atau belum dipublish? Belum dipublish, diarsipkan dulu aja. Oh, biasanya gini-gini tuh mau bikin buku nih. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak juga sih. Kan banyak alumni Dimensi tuh bikin buku diam-diam. Wah, nanti diundang Dimensi. Dapat buku gratis kan lumayan. Walaupun itu bikin apa namanya, dipinjemnya giliran bacanya. Ya itu senior kita Iya, ya. senior- Tepuk tangan untuk senior senior kita, senior. Mungkin senior kita bisa diundang di sini mungkin. Ya, Mbak PU ya Next bisa. Didi mungkin ya. Bisa. Mungkin itu sih. Itu dulu ya lah mungkin tentang sastra perlawanan. Mungkin besok akan disambung. Soalnya luas sekali ini, sangat luas. ada ide saya yang belum tersampaikan itu. Memang ini kan tadi saya kalau bahas kan cuma dari Luarnya saja. sastrawan saja yang sastrawan yang menulis karya, kemudian itu disebut perlawanan karena reaksi setelah reaksi. sastra itu disebarluaskan. Oh, sebab akibatnya Sebab ada. akibatnya Nah, seperti itu. kalau coba aja bayangin ya, Pram itu hidup di zaman sekarang. Apakah akan ditangkap? Enggak sih, kayaknya enggak. Kalau sekarang enggak. Malah banyak diundang ke seminar-seminar. Oh iya ya, sekarang. karya. Oh sekarang anak-anak apa namanya, orang-orang yang melawan itu malah jadi duta. Gitu. Ada orang langgar lampu merah jadi duta lalu lintas. Tapi kalau perang kan enggak gitu. Iya, maksudnya itu kan contoh. Gitu, Mbak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk siapapun yang ada di Dimensi ataupun pacar sampean. Untuk maksudnya gini loh, apa namanya? Ngasih wejangan bikin sastra untuk apa namanya? Goda sampean mungkin. Enggak. Sastra itu kan representasi dari kehidupan nyata. Iya. Jadi memang sebaiknya sastra itu tidak jauh dari kehidupan nyata. Lebih keren lagi apabila sastra itu mengungkap suatu fakta, seperti itu sih. Jadi bukan lagi sastra yang kamu sebut tadi menye-menye itu ya mungkin
situ tentang kisah percintaan yang kemudian alurnya mudah ditebak, ya udah selesai baca itu ya udah. Mungkin udah. kalau karya sastra itu beruntung akan difilmkan, Akan ya udah, viralkan ya udah kan. udah. Bukan sastra yang mengungkap suatu fakta-fakta yang kemudian menyadarkan masyarakat seperti itu sih. Udah gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Niva. Mungkin segitu dulu episode kali ini. Dan jangan lupa kalian nulis ya. Nulis apapun, mungkin sastra yang beruntung tulisan kalian akan dipublish ya. Yang beruntung mungkin tulisan kalian akan diterbitin oleh penerbit, cari sendiri. Atau bisa juga kan kirim ke websitenya Dimensi. Iya, bisa juga kirim, ada di web CP-nya tadi. Mas Kosin, stay halal, stay haram. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pers mahasiswa. Salam.